قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه وبعلومنا في الدارين وبعلومنا وبعلومكم في الدارين. الحديث الثامن عشر وستة عشر الحديث التاسع عشر. طيب hadis at-tasi' asyara yang ke-19. Iku an Aliin, diceritakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala wa karramallahu wajh. Qala, berkata Sayyidina Ali, bainama nahnu, suatu saat, suatu waktu kami ini ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awalil Islam, dalam kawitannya Islam, dalam sebuah permulaan itu. Idh waludha alaina, tumadaan teko, tiba-tiba datang alaina yang atas itu, datang kepada kami sapa rajulun, seorang laki-laki, ala naqatin, ing atase seorang laki-laki yang naik onta. Waqad athara sayru fihi wa fiha, dan sangat membekas, sangat mengesankan, berkesan apa sayru lumaku fihi rajul wa fiha, dalam sangat mengesankan antara seorang laki-laki itu ontanya sekali. Wabana alaihi ana'us safar, wabana, dan jelas terlihat, alaihi atas rajul opo ana'us safari, anak itu kangelane lumulai, kangelane bepergian. Jadi terlihat dia sangat payah atau capean dari bepergian. Wa qafa alaina, nuli mandek sapa rajulun alaina ing atase, lalu disitulah berhenti di atas kita. Faqala ayyukum Muhammad, jadi baru datang dari jauh-jauh, ada seorang laki-laki, kata Sayyidina Ali ini, seorang laki-laki. Waktu itu kita sedang duduk-duduk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada seorang laki-laki itu duduk apa? Datang seorang laki-laki ini menaiki onta yang jelas sekali. Bagaimana dia mengendarai onta? Rupanya dari jarak yang jauh sehingga terlihat kecapean karena bepergian itu, karena perjalanan. Terlihat sekali perjalanannya itu. Lalu dia berhenti di hadapan kita itu. Faqala ayyukum Muhammad, maka dia kemudian menanyakan, ayyukum mutawin dini siroikum Muhammadun Muhammad, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Tanya, siapa yang bernama Muhammad? Fa'aumaina, nuli isyarat sapa kita ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya Muhammad. Faqala, lalu seorang laki-laki itu berkata, ya Muhammad, atu'radu alayya ma amaruka, atu'ridu alayya ma amaruka, apa toh mento akan sliramu alayya ing atase ingsun, mento akan ma ing perkara marang kang perintah kang sira bi lawan ma sapa buka pangeran. Ya Muhammad, coba tunjukkan kepadaku apa yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhanmu. Au a'ridu 'alaika ma amarani bihi sonami, atau saya a'ridu mento akan sapa ingsun 'alaika ing atase sira ma ing perkara mau kang perintah ingsun,
Iklano sopo sonami opo sonami berhala. Ya Muhammad, kata orang laki-laki yang baru datang itu, apa engkau mau menunjukkan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu? Atau saya yang menunjukkan kepadamu apa yang diperintahkan oleh berhalaku? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, bal ukhbiruka bima amaroni bihi Rabbi. Enggak, saya yang akan menceritakan kepadamu apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu qala fa'arradu alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan apa yang tadi diucapkan. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin ma'asyara'iti. Lalu Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana Islam, yaitu Islam dibangun atas dasar 5 beserta syarat-syaratnya. Diceritakan oleh Rasulullah yang diperintahkan itu, yaitu seperti sholat dan seterusnya, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Qala ya Muhammad, ana Ghassan bin Malik al-Amiri, wa kana sunamun nadbahu indahu fi Rajab, atiratana wa nataqarrabu ilaihi bi tabhina, fa'atara indahu atiratan rajulun minna yuqalu lahu Isam. Falamma rafa'a yadahu min al-atirati sami'a sautan min jawfi sunami, ya Isam, ja'al Islam wa batalatil asnam wa khufidatil dima wa usilatil arham wa zaharatil haqiqatu wassalam wa zaharatil haqiqatu wassalam. Sudah. Setelah Rasulullah menjelaskan bagaimana bunyal Islam wala khamsin serta syarat-syaratnya tadi, kemudian seorang laki-laki tadi berkata, ya Muhammad, saya ini Ghassan bin Malik al-Amiri, dan saya punya berhala. Saya punya berhala, dan berhala itu setiap saya menyembelih kambing, anak kambing saya sembelih untuknya, dan saya taqarrab kepada, mendekatkan diri kepada berhala itu dengan apa? Dengan sembelihannya, dengan kambing kecil yang saya sembelih. Lalu suatu saat saya menyembelihnya. Kambing kecil itu saya sembelih untuk mendekatkan diri kepada sonam, kepada berhala. Itu. Suatu ketika salah satu di antara kita, kata dia, bukan dia yang menyembelih, salah satu di antara kita menyembelih atirah, jadi kambing kecil, untuk sebagai persembahan mendekatkan diri kepada sonam, kepada berhala, yaitu yang bernama Isam. Jadi ada di antara kita yang bernama Isam yang menyembelih kambing kecil untuk taqarrub, untuk dipersembahkan kepada berhala itu. Lalu setelah menyembelih itu, kemudian Isam ini mengangkat pisau atau pedang yang digunakan untuk menyembelih. Dia mendengarkan suara dari dalamnya berhala itu. Suara itu berkata, ya Isam, ja'al Islam, wahai Isam, kan Isam yang menyembelih itu, ja'al Islam, Islam telah datang, wa batalatil asnam, dan sirnalah asnam, sirnalah berhala-berhala, wa khufidatid dima, dan terjagalah darah-darah itu, wa wusilatil arham, dan sanak saudara itu disambungkan, wa dhaharatil haqiqah wassalam, dan telah jelas tampak agama yang hakiki dan agama yang menyelamatkan.
Fafariha Isom. Lalu mendengar itu, Isom kemudian sangat gembira dengan suara yang didengar keluar dari berhala. Lalu Isom keluar yukhbiruna, sampai kemudian kabar itu datang ke kita tentang perihal engkau ya Rasulullah. Sampai kemudian setelah itu gempar, geger ya, gempar pada tahu semuanya bahwa Islam yang sudah datang itu adalah dibawa oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ungkapan siapa tadi? Ghassan bin Malik al-Amir. Falamma kana ba'da ayyamin. Kemudian setelah beberapa hari atara indahu rajulun yuqalu Tariq. Beberapa hari kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Tariq juga menyembelih persembahan. Persembahan lagi seperti yang pertama, seperti Isom yang dilakukan oleh Isom. Sekarang yang kedua bernama Tariq. Falamma rafa'a yadahu 'anil 'atirati sami'a sautan yaqul min jawfi. Ya Tariq, bu'ithan nabiyyu shadiq wa ji'a biwahyin natiq minal azizil khaliq. Setelah Tariq menyembelih dan mengangkat pedangnya, mengangkat tangannya dari sembelihannya itu, kemudian mendengarkan suara, ya Tariq. Suara-suara yang seperti tadi keluar dari dalam berhala. Ya Tariq, telah diutus seorang Nabi as-Shadiq yang jujur. Waji'a biwahyin natiq, dan didatangkan kepadanya wahyu yang mengatakan. Wahyu yang menyebutkan dan menjelaskan datangnya minal azizil khaliq, dari Allah yang maha al-aziz mulia, al-khaliq yang menciptakan. Fakhorja, lalu keluar sapa Tariq, yasihu halim bengok. Bengok itu artinya mengeraskan suaranya finnasing dalam manusia bidalia kelawan kalimat bu'ithan nabiyyu shadiq wa ji'a biwahyin natiq minal azizil khaliq. Faqawiyat, mongko dadi kuat opo akhbaruka, piro-piro kabarmu ya Muhammad, indana ing dalem ngersane kita ya Rasulullah, itu sana Allah. Setelah itu kemudian kabar tentang beritamu sebar. Nah, di antara kami ini, Fakunna bainal mukadzibi wal musaddiq, di antara kami ada yang membenarkan, mempercayainya, dan ada yang tidak membenarkan, ada yang tidak percaya. Di antara kami itu ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Walamma kana mundu salasati ayyam atartu ana atiratan ila sonami. Saya sendiri ingin menyembelih kambing kecil yang dipersembahkan untuk berhala. Falamma rafa'tu yadi minha sami'tu sautan aliyan min jawfi sonami yaqulu bilisanin fasih ya Ghassan bin Malik al-Amiri, ja'al haqqu nabiyyan hashimiyan bitihamah linasirihi salamah wa likhadilihi nadamah hadiyan wa da'iyan ila yaumil qiyamah. Saya sendiri yang menyembelih kambing kecil untuk dipersembahkan berhala itu, dan setelah saya mengangkat tanganku, kemudian saya mendengarkan suara itu dari dalam berhala dengan suara yang lancang, suara yang keras, yang mengatakan bilisanin fasih, dengan bahasa yang fasih, bahasa yang sangat bisa dipaham. Berkata ya Ghassan bin Malik al-Amiri, wahai Ghassan bin Malik al-Amiri, ja'al haqqu, telah datang hak, kebenaran, agama yang benar.
Kebenaran itu telah datang nabiyan Hasyimian, yaitu berupa nabi yang dari bangsa Hashim, berada di Tihamah. Siapa saja yang menolongnya, membantunya, maka akan mendapatkan keselamatan. Dan siapapun yang menghinakan, maka akan menyesali selamanya. Nabi itu hadian menunjukkan jalan dan mengajak menuju kebahagiaan yaumil qiyamah. Setelah itu, tumartafa'a minal ardi wa saqata ala wajihi. Berhala yang tadi mengeluarkan suara dari dalamnya dengan suara yang keras, kemudian terbang ke atas, di atas bumi, lalu jatuh, jatuh dengan jatuh terbalik, mukanya di bawah. Ini cerita dari Ghassan bin Malik al-Amiri. Jadi ketika diutusnya Rasulullah, disitulah ada beberapa orang yang biasanya itu ada persembahan. Makanya ini dahulu seperti ini. Jadi berhala itu yang disembah itu setiap Rajab, setiap bulan Rajab, itu penyembah berhala itu menyembelih persembahan, yaitu kambing kecil, dipersembahkan untuk berhala-berhalanya. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki tadi yang bernama Isom yang pertama. Menyembelih persembahannya itu, kemudian setelah menyembelih mengangkat tangannya dari sembelihannya itu, kemudian terdengar suara keras dari hewan yang disembelih itu, yang mengatakan dan mengabarkan bahwa telah datang nabi atau datang agama yang baru. Kemudian yang kedua juga sama, Tariq, keluar juga suara dari dalam sonam itu. Yang ketiga, Ghassan bin Malik sendiri yang menyembelih, dan setelah mengangkat tangannya, itu terdengar suara keras sekali dengan bahasa yang fasih, dengan bahasa yang logatnya yang bagus, dan mengatakan, ya Ghassan bin Malik, ja'al haqqun nabiyan hashimiyan fitihamata dinasirihi salamah wa li khazilihin nadamah hadiyan wa da'iyan ila yaumil qiyamah. Dan suara itu keras sekali, lalu berhala itu terbang ke atas lalu jatuh. Nah, jatuhnya kepalanya apa? Mukanya di bawah. Kalau jatuh ya alamat, kalau dibuat dari apa ya pecah. Lalu setelah mendengar cerita begitu, kata Sayyidina Ali, Rasulullah kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berikut juga sahabat-sahabatnya ikut bertakbir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itulah kemudian Ghassan bin Malik ini membuat 3 bait syair yang diperuntukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didendangkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terkenal, Ghassan bin Malik al-Amiri. Usri'u sayran fi talabin bisahlin wa huznin fi biladin minar romali wala nasra li ansura khairan nasi nasran mu'azzara wa aqidu hablan min hibalika fi habli wa asyhadu anna Allah haqqun muwahhida wa hadza adinu bihi ma naqalat qadami na'li. Ini diucapkan Ghassan bin Malik al-Amiri di hadapan Rasulullah setelah menceritakan peristiwa yang tadi. Oleh karena itu, sejak itu kemudian berita itu menyebar kemana-mana perihal agama baru yang dibawa oleh seorang nabi yang berbangsa Hashimi yang berada di Tihama. Ini ceritanya. Lalu Sayyidina Ali menceritakan, wa awwalu man aslama ba'dal wahyi, setelah, kata Sayyidina Ali,
orang yang pertama kali masuk Islam setelah Nabi menerima wahyu, yang pertama adalah Khadijah. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Sayyidina Khadijah, kemudian Sayyidina Abu Bakar yang kedua. Setelah yang kedua Sayyidina Abu Bakar, summa Aliun, Sayyidina Ali. Beliau sendiri yang meriwayatkan hadis. Kemudian dilanjutkan Zaid bin Harithah. Yang keempat. Yang kelima, Qamariyah, seorang budak amat Qamariyah. Kemudian yang keenam, Sayyidina Hamzah. Yang ketujuh, Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keenam, Zuhair. Setelah Zuhair kemudian dilanjutkan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Tolhah. Kemudian Zubair. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ini setelah Rasulullah menerima wahyu, mereka lah yang beriman Islam, mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini, Sayyidina Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Zaid bin Harithah, Umayyah, kemudian Hamzah, terus Sayyidina Utsman, Sayyidina Zuhair, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Tolhah, dan Zubair bin Awam radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Orang-orang ini kemudian Islam kepada Rasul. Wa katamu islamahum minal kufar. Dan mereka secara diam-diam menyembunyikan Islamnya kepada, karena memang saat itu genting sekali. Tidak bakal diterima oleh kufar Makkah yang berada saat itu. Karena memang waktu itu kan dari peristiwa atau zaman jahiliyah, ketika ada orang yang menerima wahyu dan membawa agama baru, ya ini tidak akan percaya, kondisinya sangat sulit. Dan ini kan waktu cerita sejarah atau sirah nabawiyah, ini patung yang dibawa yang ada di Mekah itu kan dibawa oleh seseorang Yahudi yang dari Syam itu, yang kemudian berkembang biak itu di Makkah waktu itu. Kemudian tersebarlah sonam-sonam itu, berhala-berhala itu di Makkah, tersebar di sana. Karena ini sebelumnya kan mengalami fatrah. Artinya fatrah itu masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu jauh. Sekitar 500 tahun itu. Sekitar itu. Atau 500 tahun lebih. Jadi kalau Nabi kan lahirnya itu 571 ya sekitar itu. Jadi 500 lebih lah. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu terpautnya jauh masanya itu. Jadi karena banyaknya masa itu kemudian dahulu kerajaan-kerajaan kan semrawut waktu itu. Ketika Nabi Isa kemudian diangkat oleh Allah, peristiwanya itu kemudian manusia-manusia saat itu dikelabui, dipalsukan, macam-macam. Makanya Nabi Isa diangkat karena mau dibunuh sama Bani Israel waktu itu, yang kemudian dipimpin oleh Yudas. Nah, ketika keadaan seperti itu, tapi masih ada beberapa pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam yang setia sampai pada masa Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi itu yang diceritakan, diabadikan oleh Al-Qur'anul Karim. Jadi memang masanya terlalu lama. Karena masanya terlalu lama akhirnya terjadi tidak ada nabi. Akhirnya ketika datang Nabi Muhammad SAW, ya dirasa aneh. Tetapi dengan keimanan yang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, orang tadi yang disebutkan oleh Sayyidina Ali ini beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian keimanannya, keislamannya itu disembunyikan, tidak ditampakkan karena memang kondisinya
kondisinya tidak memungkinkan untuk menampakkan keislamannya. Makanya ini secara diam-diam dulu. Ini mulai dari awal tahapan dakwah. Makanya dakwah itu ada tahapan, ada marhalah, dan marhalatud dakwah. Kalau dalam fikih dakwah itu kita harus melihat bagaimana tahapan-tahapan berdakwah. Juga harus menggunakan melihat daripada lingkungan dan kondisi. Tidak semuanya dibagi rata. Tidak bisa dipukul rata. Jadi kita harus melihat kondisi, kemudian apa yang disampaikan itu juga harus sesuai agar tidak terjadi ketimpangan atau tidak terjadi kegoncangan. Dan itulah yang kemudian ditiru oleh para wali songo ketika dakwah di Indonesia, di Nusantara ini. Kalau disebut Nusantara itu ya Indonesia, Burma, Patani, dan seterusnya itu. Malaysia, Singapura, wilayah-wilayah semua itu Nusantara. Itu dengan praktek dakwah yang sangat mengesankan, akhirnya bisa mengislamkan segitu banyaknya orang. Dan begitu juga dai-dai yang setelahnya menerapkan hal-hal yang seperti itu, menerapkan, menyesuaikan kondisi yang ada. Dan salah satu contoh yang kita bisa rasakan itu, dahulu itu memang ada persembahan-persembahan seperti sonam itu. Ya, jadi kalau dulu itu ada persembahan-persembahan. Kalau di Arab itu persembahannya ya tadi menyembelih kambing, menyembelih apalah gitu. Tapi kalau di daerah Nusantara itu bukan kambing atau apa, yang dipersembahkan makanan atau apa saja yang dipersembahkan begitu. Tetapi dakwah para wali ini kemudian bukan kemudian langsung melarang itu bagaimana, karena susah kalau langsung diperangi atau langsung dilarang, tapi bertahap, yaitu dengan diganti, modelnya dengan apa, dengan kenduri, dengan selamatan, dengan ini, diganti dengan tumpeng. Tumpeng nanti dipotong, dimakan bareng-bareng, dan macam-macam. Ini salah satu praktek dakwah atau marhalatud dakwah. Tetapi setelah seperti itu, supaya membalikkan semua orang-orang yang paham tentang Islam itu lama-lama akan mengetahui, dan kalau sudah tahu akan meninggalkan apa-apa yang tidak sesuai dengan syariat agama, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tahapan-tahapan yang seperti ini. Itulah yang dibutuhkan. Hanya saja untuk sekarang ini kita agak susah karena memang PR-nya bukan agak susah, tapi memang PR-nya berat. Karena terbukanya media ini, sembarangan masuk, apapun masuk, maka kita harus meneliti. Jangan sampai apa yang ada di media itu ditelan mentah-mentah, diterima mentah-mentah. Tidak bisa, harus disaring dahulu. Harus disaring apakah ini benar, apakah tidak benar. Karena namanya zaman akhir itu fitnah sangat besar sekali, kita harus waspada. Mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak harus ikuti, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggal. Ini makanya perjuangan Rasulullah seperti ini. Pertama-tama sahabat-sahabatnya itu masuk Islam, ya, itu tadi berjumlah berapa itu? Sayyidah Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah, Umayyah, Hamzah, Utsman, Zuhair, Abu Ubaidah bin Jarrah, Thalhah, Zubair bin Awam. Itu ada 11 orang. Mereka masuk Islam, mengikuti Rasulullah, tapi secara diam-diam, tidak menampakkan keislaman. Nah, setelah itu tsumma nazala Jibril. Tsumma nazala Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad, innallaha ta'ala yukrikuka salam wa ya'muruka an tad'uwan nas ilal Islam. Setelah itu kemudian diperintahkan, turunlah malaikat Jibril alaihi salam dan berkata, ya Muhammad, sesungguhnya Allah membacakan salam untuk mengirim salam untukmu dan memerintahkanmu agar mengajak semua manusia kepada Islam.
Ada perintah untuk mengajak semuanya. Pertama-tama kan tidak, kemudian ada beberapa sahabat tadi yang 11 Islam kepada Rasulullah, untuk Islam tapi secara diam-diam. Tetapi setelah malaikat Jibril itu turun dan memerintahkan Rasulullah untuk mengajak orang-orang di sekitarnya itu untuk masuk Islam, mengenal agama Islam. Faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu Rasulullah berdiri, fasa'ida ala jabali Abi Qubais. Kemudian naik ke Jabal Qubais. Ini nama apa di sebelahnya Makkah sebenarnya, sekarang jadi istana raja itu. Kalau dulu namanya Jabal Abi Qubais. Lalu Rasulullah memanggil-manggil dengan suara yang keras. Qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ungkapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas Jabal Qubais. Falamma sami'an nasu nida'ahu ijtama'atil kuffar fi darin nadwa. Setelah mendengar tadi penyampaian Rasulullah, la qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian orang-orang kafir, orang-orang kufar itu berkumpul di darin nadwah, yaitu ya padepokan atau tempat berkumpul, tempat musyawarah. Fatasyawaru fima bainahum. Lalu orang-orang kafir itu di pendopo atau apalah, pokoknya tempat pertemuan, tempat musyawarah di situ, tempat rapat. Mereka kemudian bermusyawarah di situ. Faqalu inna Muhammadan yastumu ala alihatana wa yad'una ila ilahin la na'lamuhu fa kaifal hilah. Yaqulu Muhammad lana la ta'budu alihatakum wa ya salasumiyah wa sittuna sonaman illallah al-wahid al-qahhar. Nah, dalam perkumpulan itu kemudian dibahas tentang bagaimana Muhammad itu telah mencela, mengecek Tuhan-Tuhan kami, kata mereka ini. Dan mengajak kami kepada satu Tuhan yang kami tidak tahu. Terus bagaimana caranya menghadapi ajakan Muhammad? Muhammad mengatakan kepada kami, la ta'budu alihatakum. Jangan kau sembah Tuhan-Tuhan kalian. Dan Tuhan itu waktu itu ada 360 yang berada di sekeliling Ka'bah itu. Bahkan di dalam Ka'bah juga banyak. Kecuali menyembah kepada Allah Al-Wahid yang Esa Al-Qahar. Yang Maha Perkasa. Di antara mereka yang hadir itu Syaibah bin Rabi'ah yang hadir itu. Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Walid bin Al-Haris. Ada Walid bin Al-Haris. Ini semuanya pembesar-pembesar orang kufar ini. Wa Safwan bin Umayyah. Pembesar kafir juga. Wa Ka'ab bin Ashraf. Pembesar kufar. Wa Aswad bin Abd bin Abdi Yawuz. Ini juga pembesar Quraisy, pembesar kufar. Wa Sakhr bin Al-Haris. Wa Kinana bin Rabi'. Nah, ini semuanya. Wahum kuffaru Makkah. Mereka itu adalah kufar Makkah. Wa haula ru'asaul kufar. Mereka itu adalah pimpinan-pimpinan orang kafir. Di antara mereka itu mengatakan yad'una ila ilahin wahid. Mereka mengatakan Muhammad ini mengajak kami kepada Tuhan yang satu yang kami tidak tahu. Kami tidak tahu kenapa Muhammad itu mencela atau mengecek, menjelek-jelekan Tuhan-Tuhan kami. Dalam musyawarah itu. Faqama wahidun minhum, di antara salah satu dari mereka itu kemudian berdiri dan berkata, yuridu Muhammad fi dzalika
fi dzalika malan falam yaltafitu ilaihi. Kalau salah satu di antara mereka itu mengatakan, "Oh, Muhammad itu menginginkan harta." Dia mengatakan itu menginginkan harta, beri aja harta itu. Salah satu di antara mereka lagi mengatakan, "Oh, bukan. Muhammad itu sahir, penyihir, penyihir kadzdzab, yang bohong, pembohong, penyihir yang pembohong." Tsumma qalu lil Walid ma taqulu anta? Bagaimana kau, Walid? Mereka mengatakan, Walid, apa yang kau katakan? Qala ma aqulu fi hadzal amr syai'an. Maka Walid itu mengatakan, saya tidak akan mengatakan masalah ini, tidak mengatakan sesuatu. Fa nasabuhu ilaihi fa akhadahu al-ghadab jiddan. Setelah Walid itu tidak berkomentar, kemudian mereka itu sangat marah kepadanya. Tapi karena sangat marah, kemudian Walid ini menjelaskan, amhiluni salah satu ayam, tunggu sampai 3 hari. Dalam satu hari ingin berpikir ini, kalau orang yang kalau orang yang punya akal atau orang yang bijaksana itu menghadapi masalah meskipun kafir ini, saat itu ketika ada berita yang baru datang seperti itu, mereka langsung menanggapinya dengan murka nih, atau langsung bereaksi. Dari pembesar-pembesar kufar ini langsung reaksi, mengatakan, "Oh, Muhammad itu hanya menginginkan harta." Ada yang mengatakan, "Oh, Muhammad itu sahir kadzdzab, penyihir yang pembohong." Ada yang mengatakan itu. Tapi ketika Walid, "Apa yang kau katakan?" "Tunggu dulu, saya tidak akan mengatakan sesuatu. Tunggu sampai 3 hari." Ini orang yang bijaksana. Meskipun waktu itu masih belum Islam. Menanggapi sesuatu ini tidak langsung reaksi. Suruh nunggu 3 hari. Dan ketika itu, kata Sayyidina Ali dalam riwayat ini, Walid bin Walid ini kemudian mengatakan, tunggu, Walid bin Haris itu tunggu 3 hari. Dan Walid tatkala itu memiliki sonam, berhala. Walid ini berhala kedua yang dimiliki oleh Walid bin Haris. Yang dua berhala itu dibuat dari permata, dari mutiara. Yang dari mutiara dan dari emas perak. Pokoknya yang indah sekali lah, yang dibuat dari emas perak itu, mutiara, emas perak. Dengan segala macam di situ, mutiara-mutiara yang indah, yang posisi daripada berhala itu diletakkan di kursi dan dipakai sesuatu, diwarna-warni dengan dikasih pakaian, berhalanya itu pakaian yang warna-warni, lalu menyembahnya selama 3 hari. Jadi untuk mengetes kebenaran bagaimana, ada kabar bahwa Nabi telah datang, maka dia ingin minta pertimbangan nyembah kepada sonam yang pada berhala yang tadi, yang indah sekali, dua berhala yang dihiasi dengan warna-warni permata, kemudian disembah selama 3 hari. 3 hari, 3 malam, bahkan berturut-turut. Bahkan dia itu tidak makan, tidak minum, berpuasa. Nah ini. Wa ma akala wa ma syariba
wa dhahaba ila baiti auladihi wa tadarra'a ilaihi. Kemudian setelah itu menyembah 2, 3 hari 3 malam dengan berpuasa, tidak makan, tidak. Lalu si Walid ini pergi ke rumah anak-anaknya, ke rumahnya dan anak-anaknya, dan bertadarruk kepada 2 sonam itu. Tadarruk menyembah saat itu. Wa fil yaumis salis, dan ketika sampai pada hari yang ketiga. Qala bihaqqi ma abadtukum. Abadtukuma salasata ayyam hadhil ibadata an tatakallama wa tukhbirana min amri Muhammadin. Minta. Saya telah menyembahmu secara khusus, bahkan berpuasa ini selama 3 hari 3 malam. Maka tunjukkan kepadaku, beritakan kepadaku tentang bagaimana Muhammad. Fadakhala syaitan fi famis sonam. Lalu setan masuk ke dalam mulutnya sonam yang disembah. Mulutnya berhala yang di wa taharraka wa takallam wa qala inna Muhammadan laisa binabiyyin. Yang keluar dari mulut berhala tadi, setan itu mengungkapkan inna Muhammadan laisa binabiyyin, bahwa Muhammad bukan nabi. Fala tusaddiquhu, maka jangan benarkan, jangan percaya kepadanya. Oleh karena itu, fafariha al-Walid. Setelah mendengar seperti itu, kemudian al-Walid ini gembira. Setelah gembira, wa kharaja wa akhbar kufar an maqalatis sunnah. Saat itu kemudian uh, Walid bin Al-Haris ini keluar riang gembira dan menemui orang-orang kafir dan sekaligus memberitakan apa yang dikatakan oleh berhala yang disembahnya, yang telah disembah selama 3 hari 3. Inilah, ini sebenarnya cerita seperti ini sama ungkapannya seperti yang di daerah-daerah lain. Sering terjadi seperti ini karena setan sebenarnya. Karena setan yang kemudian tidak mengetahui, karena setan itu tidak mau manusia itu selamat. Maka zaman dahulu juga seperti itu. Tidak menutup kemungkinan zaman sekarang juga mungkin seperti itu, dengan semedi, dengan apa, beberapa hari, berapa bulan kemudian datanglah setan, masuk ke apa sehingga bisa berbunyi, bisa berbicara. Jadi seolah-olah nanti orang yang bersemedi atau bukan berarti mensawiri itu enggak. Cara-cara itu loh, cara-cara yang seperti itu. Tidak makan, tidak sholat, tidak apa semuanya, tapi dalam keadaan sadar maksudnya. Kalau tirakat istilahnya Riyadhah sampai tidak ada akal, itu ya beda lagi. Jadi maksudnya ini kalau dahulu itu, jadi Walid bin Al-Haris itu puasa 3 hari 3 malam, tidak makan apa-apa, khusus ibadah kepada berhala itu, supaya untuk membuktikan bagaimana kedatangan Nabi Muhammad SAW ini, apakah benar itu Nabi atau bukan. Ternyata kemudian setan masuk kepada berhala itu, mulutnya bisa berbicara dan mengatakan inna Muhammadan laisa binabiyyin fala tusaddiquhu. Ya, ini setan. Makanya kita jangan terlena dengan hal-hal seperti ini, karena setan selamanya tidak akan rela kita selamat dari neraka. Setan itu mintanya kita menjadi temannya, kita menjadi saudaranya, sama-sama di neraka. Makanya kita harus selalu waspada, dan setan itu selalu mengganggu kita sampai detik terakhir. Sampai detik terakhir. Jangan kita merasa aman dari tipu daya setan. Setan itu selalu hadir, dan nanti bahkan ketika menjelang sakaratul maut, itu juga biasanya setan datang. Nah, ini harus waspada. Makanya kita harus selalu waspada. Perbanyak amalan baik, perbanyak hal-hal yang baik, perbanyak sholawat dan lain-lain ini, karena supaya kita selamat dari tipu daya setan yang sangat halus. Nah, ini dibuktikan dari mulai awal dulu perjalanan Rasulullah SAW dalam berdakwah,
Walid bin Al-Harits ini terjadi seperti ini. Ini ceritanya sebenarnya masih banyak sekali, tapi saya selesaikan di sini, ditutup di sini aja karena sudah waktunya sudah kelewat dan nanti kita lanjutkan lagi pada cerita ini karena masih banyak. Ini perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sejak mulai menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.